Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, ya, sorry malam ini mulainya molor karena ada acara tadi. Jam berapa ini? Jam 9 kurang 3 menit. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk tanya jawab. 15 menit. Ya. Ada yang perlu dikonsultasikan? Ya, Ada yang perlu ditanyakan? Ya. Oke, silakan, mangga, fadhal, silakan. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Mangga, Ini silakan. saya mau tanya, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, mangga, silakan, silakan. Ya. Ini, Kiai. Sebelumnya saya bersyukur, alhamdulillah. Saya diberi faham tentang makna lillah, ikhlas, khusyuk, sholat, zikir, ihsan dalam artian dalam 4 jam. Aktivitasnya bisa macam-macam. Ya. Bahkan yang sering dicontohkan oleh Kiai, kencing pun bisa jadi zikir gitu. Ya. Asal benar mendudukkan hati dan pikiran. Bentuknya adalah rasa dan kesadaran. Merasakan dan menyadari kudrah iradahnya Allah lewat af'alnya. Iya, benar. Yang ingin saya tanyakan tentang peristiwa kemarin. Mana melihat yang tadi? Kemarin saya terjadi kemarin ini saat saya sholat. Kalau saya sholat itu kan surat-surat pendek favorit saya lah biasanya gitu. Iya. Biasanya ayat kursi, laqad ja'akum dan surat ikhlas. Di situ yang terjadi pada saya di surat ikhlas ya. Iya. Saat saya sholat, ketika membaca surat ikhlas, sampailah kepada ayat lam yalid wa lam yulad. Di situ ada kalam ki. Yeah. Ada suara, ada kalam yang menunjukkan kepada saya sangat jelas sekali suara itu. Maksudnya gini, ini loh maksud lam yalid wa lam yulad itu. Yeah. Di situ saya diarahkan ke ini ya, ke zat hidup yang meliputi ini. Saya pakai bahasa lebih halus saja biar lebih enak. Selesai sholat, saya duduk sambil baca ta'awudz supaya enggak supaya enggak ngikut lah nafsu saya gitu. Iya. Saya ingat-ingat itu kalam itu ya. Terus jiwa saya itu seakan berbincang ya. Iya. Itulah kalau dibahasakan begini. Itulah yang dimaksud hadis kenal diri, kenal Tuhan. Kenal Allah itu. Itu juga yang dimaksud aku lebih dekat dari urat nadi. Dan juga ayat aku meliputi setiap sesuatu gitu. Dan juga ayat wal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin. Dan juga ada juga itu ya. Di hadis jangan sembah zatku, sifatku, af'alku, asma'ku, tapi sembahlah aku gitu. Ini semua itu datang Kiai. Tanpa saya ingat-ingat, tanpa saya pikir-pikir gitu Kiai. Ternyata setelah saya ingat-ingat, ternyata ini yang datang itu di kajian tahun sebelumnya itu ada kayak gitu. Di kajian kita tahun sebelumnya. Iya, kalau nggak salah judulnya itu
ruh meliputi jasad gitu. Iya. Terus? Ya ini dulu ya yang saya tanyakan nih. Oke. Mohon bimbingannya Ki. Ya, jadi Anta sedang dalam para pematangan ya, pencerahan dari Al-Hayyu Al-Qayyum, dari yang punya nama Allah, dari Al-Khaliq, dari Ya Dzal Jalali wal Ikram, dari Nurus Samawati wal Ard, dari Nurul Izzah, dari Nurul Dzat, dari Nurun 'alan Nur. Ya, Anta sedang dibimbing. Kalau selama ini Anta dapat dari perkuliahan pengajian ini, itu sudah diserap oleh hati pikir tapi belum masuk ke kedalaman. Ya, karena itu masih dijelaskan lagi oleh Allah lewat ilhamnya. Dari dalam dijelaskan sinkron dengan yang di luar. Kan begitu tak, Faisal? Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, itu berarti apa yang diinginkan oleh Allah ya disyukuri. Dari luar menerima, kemudian dari dalam dijelaskan dan terjadi klop. Apa artinya? Mudah-mudahan teman-teman paham. Semua apa yang kita omongkan itu bukan nyontek dari orang, tapi apa yang oleh Allah diberikan. Oke? Iya. Kemudian diomongkan. Tidak hafalan, nggak nyontek, tapi langsung bayi apa yang di dalam hati dan pikiran. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Sehingga ketika Faisal sholat diajarin makna itu tadi dan seterusnya, loh kok cocok, loh kok cocok, loh kok cocok, loh ternyata satu substansi, loh. Lah, yaitu lu-nya itu loh yang mahal. Allah hanya pengen buka lu doang kok sebetulnya, ya kan? Iya. Kalau ayatnya, kalau dengar keterangan itu dari berbagai macam profesor, dosen, ustadz, buku mungkin sudah banyak kali. Tapi kan hati pikiran kan belum kelak begitu toh? Iya. Nah, kelak itu nunggu ilham dulu. Karena kelak itu yang menjelaskan harus Allah langsung by ilhamnya. Soalnya ayat ini semua sudah tahu dari dulu ya gitu. Iya, itu ayat dari masa dulu lah di pesantren, di kuliah, di penjelasan dari banyak profesor, doktor, ustadz, syekh, ulama, kiai. Tapi kan hatimu belum menemukan kelek toh? Iya, belum. Nah, yang mahal keleknya itu loh. Iya, nggak tahu kelek itu bahasa apa, tapi Anda paham yang dimaksud. Iya, bahasa. Itu artinya bahasa rahasianya Allah lewat hatimu, pikirmu, dan dirimu sudah diberi mampu mendeteksi oleh Allah. Ini Allah ini. Nggak mungkin hatimu udah nggak ada bahasa. Ini setan, ini jin, ini iblis, ini nggak. Ini Allah. Ya itu benar-benar namanya ilham. Ada suara tanpa rupa di dalam hatimu. Tanpa abjad. Tanpa huruf. Dirimu mendengar. Dirimu mengerti. Dirimu faham. Dirimu seger, lega. Oke. Tidak ada pertanyaan sedikit pun. Dirimu masuk zona. Hakul yakin di situ. Dari rahasia makna-makna itu. Yaitu itulah namanya karakteristik ilham seperti itu. Nah, Allah memberi seperti ini, menyapa hambanya seperti ini, bisa dalam sholat, bisa dalam pipis, bisa dalam BAB, bisa dalam nonton TV, nggak kenal waktu. Nggak kenal waktu. Terserah gue, kata Allah. Saya mau ngajarin inti kapan aja, nggak ada urusan. Karena kalau nanti kita diajari Allah selalu dalam sholat, akan muncul pandangan dari kita bahwa Allah hanya bisa ngajarin dalam sholat. Loh kan sudah mengecilkan Allah, tak? Iya. Nah, Allah masa karpe dewi mau ngajarin semua. Saya pernah diajarin waktu PAV, pernah pipis, pernah baru mau masuk kamar mandi, pernah saya. Wah, benar-benar itu. Ya, yang dulu pernah saya ceritakan teman-teman.
Saya tuh pernah merasa bisa bangun tahajud sendiri. Bertahun-tahun tahajud. Di hati masih ngomong, aku bisa bangun sendiri. Hanya gitu doang aja sebetulnya. Tapi habis itu saya oleh Allah diberi bahasa kasarnya, dihajar oleh Allah. 1 tahun nggak bisa bangun saya. 1 tahun nggak bisa bangun. Pengen bangun tapi nggak bisa. Berat. Lengket mata ini. Dan begitu. Pokoknya nggak bisa. Baru kurang lebih 1 tahun itu mau masuk kamar mandi. Di hati itu menggelegar suara. Kamu ego, kata Allah. Kamu ego. Ngerasa bangun sendiri. Masya Allah. Jadi saya langsung astagfirullah. Saya langsung mohon maaf pada Allah. Ya Allah, ini yang membuat 1 tahun saya nggak bisa tahajud. Ini hanya gara-gara aku masih ada rasa kesadaran klaim bahwa aku bisa bangun sendiri. Disalah-salahkan oleh Allah. Bahasa kasarnya dituding-tuding. Ego ente. Habis itu, ampuni hamba ya Allah. Mohon maaf ya Allah. Ya saya ngerasa nggak salah. Tapi di mata Allah ini ego. Ini ngotorin hati kita. Kita dihitung sombong. Bisa bangun sendiri. Keren banget bisa bangun sendiri. Wah, habis itu alhamdulillah baru diberi ringan lagi. Nah, gitu. Jadi teman-teman nanti yang males tahajud jangan niru-niru saya ya. Saya pernah diberi pengalaman 1 tahun tidak tahajud. Bener-bener nggak bisa bener. Beratnya ampun, bener-bener ampun pun. Hanya Allah pengen menunjukkan kehebatannya. Ente ego. 1 tahun. Coba bayangin nih. Ya, oke. Lumayan ya, 1 tahun nggak tahajud ya. Bukan begitu. Jadi Allah hanya ngingetin aja. Kalau Allah mau, coba kita diberi pelajaran sampai 1 tahun. Kalau logika nanya, kenapa sih nggak cukup seminggu 2 minggu? 1 tahun. Sudah gitu ngingetinya baru mau masuk kamar mandi itu. Masya Allah ya Allah, selama ini hamba salah, nggak ngerasa salah. Baru setelah itu dipulihkan lagi. Rewingan, enteng, dan seterusnya. Itu kalau Allah ingin meluruskan hati pikir kita yang masih berkesan ego, ya kita sih nggak ngerasa salah, nggak ngerasa. Ngerasanya udah ikhlas, udah ini aja. Tapi ternyata di situ memang terselip ada keaku-akuan. Merasa aku bisa. Padahal inilah yang harus dihindari oleh orang-orang yang mukhlasin. Orang-orang yang hatinya jernih, bersih. Harus merasa semua nikmatnya Allah, rahmatnya Allah, fadlnya Allah, hidayah, taufik, inayah, izinnya Allah. Harus bersih semuanya. Melihat dari sumber sejatinya, yaitu Allah. Nah, seperti Faisal tadi seperti itu. Ya, disyukuri. Dan seterusnya dan seterusnya. Allah sedang mengklopkan antara ilmu yang Faisal terima dari zahirnya ngaji, pikiran hatimu relatif sudah nerima, tapi dikelekkan oleh Allah langsung lewat ilham-ilhamnya. Alhamdulillah. 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 Ya, aman ya Faisal? Sudah ya? Ya, ya. Oke. Ya. Ada lagi yang lain? Masih ada waktu 5 menit. Yang lain ada pertanyaan tidak? Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pengalaman yang disampaikan tadi saudara Pak Faisal itu artinya pada momen tertentu dia bisa sadar dan merasakan Pak Ustaz ya. Bukan bisa sadar, memang orang kalau dapat ilham itu disitulah namanya sejatinya kesadaran tertinggi. Ya, oke. Ya. Ya, selanjutnya Pak Ustaz, setelah berjalannya waktu, itu kan kita sudah pernah mencapai itu misalnya Pak Ustaz ya, bahwa ketika kita salat sebenarnya bukan saya yang salah, tapi saya disalahkan begitu Pak Ustaz ya. Tapi itu waktu itu memang tersadarkan dan terasa Pak Ustaz ya.
setelah kita ini misalnya menjalankan lagi, tapi tidak ada rasa itu, cuma sadar bahwa sebenarnya bukan secara ilmu Pak Ustaz ya. Iya. Bukan saya sebenarnya itu yang sholat, itu kehendak Allah ya. Tapi tidak ada rasa Pak Ustaz ya. Bisa seperti itu Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, oke. Begini. Ya, itu perkembangan Pak Abdullah. Itu masih dalam perkembangan. Perkembangan memaknai makna af'alullah. Ya. Ingat, saya garis bawahi juga. Jangan salah juga. Pak Faisal sholat, bukan aku yang sholat. Ya, yang sholat dirimu, tapi dirimu dibuat sholat oleh Allah. Gitu Pak Faisal. Pak siapa? Abdullah ya. Jadi Pak Faisal itu sholat, oke, sampai selesai, atau amaliyah apapun. Kita harus merasa aktivitas ini, amaliyah ini dibuat oleh Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq untuk kita. Kita itu makhluknya berarti. Yang buat siapa? Khaliq. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang punya nama Allah. Aktivitas itu dibuat, amaliyah itu dibuat, amal itu dibuat untuk siapa? Untuk hambanya. Sebagai bentuk nikmat spiritual. Sebagai bentuk nikmat. Apa sajalah. Yang penting itu namanya nikmat. Oke, bisa dimengerti. Nah, duduknya seperti itu. Jadi kita diberi gerakan sholat, amal sholat. Manfaat sholat untuk siapa? Untuk kita, makhluk. Dengan sholat kita, hati, pikir, jiwa bisa step by step bersih, jernih, karena bisa khusyuk hudur ke Allah. Oke? Dengan begitu kita mendapatkan nikmat spiritual ruhiyah, ada pertemuan rasa sadar antara hamba dengan Tuhannya, dengan Kholiknya. Nah, maka sholat namanya nikmat ruhiyah spiritual. Kita yang dibuat sholat, kita yang dibuat bergerak menjalankan gerakan sholat, kita yang dibuat membaca bacaan-bacaan dzikir dalam sholat, yang membuat namanya Kholik, namanya Al-Hayyu Al-Qayyum, zat hidup yang liputi diri hamba itu. Oke, bisa dimengerti? Dirimu, iya, ketemu Allah, ketemu Al-Hayyu Al-Qayyum, ketemu Al-Kholik lewat rasa sadar itu. Nah, kalau nggak lewat rasa sadar, pakai apa lagi ketemu Allah? Maka ayatnya kan bilang begini toh dalam Al-Quran itu Pak Abdullah. Mangkana yarju liqa'a rabbih, kata Allah. Mangkana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang pengen ketemu Tuhannya, ketemu liqa'a rabbih. Siapa yang pengen ketemu Tuhannya, siapa yang pengen ketemu Allah, siapa yang pengen ketemu Al-Hayyu Al-Qayyum, siapa yang pengen ketemu Al-Khaliq, siapa yang pengen ketemu pemilik 99 Asmaul Husna, siapa yang pengen ketemu Ya Dzal Jalali wal Ikram, siapa yang pengen ketemu Nurullah, Nurus Samawati wal Ard, siapa yang pengen ketemu Nurun 'alan Nur, caranya kata Allah, falyamal. Kamu harus melakukan aktivitas solihan yang baik. Oke, lakukan aktivitas yang baik. Yang mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Atau ghairu mahdoh. Apapun bentuknya. Yang penting aktivitas itu baik. Bisa kamu gunakan untuk pertemuanmu dengan Tuhanmu. Dengan Al-Hayyu Al-Qayyum yang lebih dekat dari dirimu sendiri. Zat sempurna yang nggak bisa dibahas. Rasa dan sadar logika mentok untuk membahas itu. Harus kita yakini. Yang pengen ketemu zat yang sempurna ini, sang penguasa tunggal alam semesta ini, yang selalu meliputi seluruh makhluknya, hambanya, ciptaannya, yang lebih dekat dari urat nadi kita.
yang memanage jantung, ginjal, paru, saraf, dan semua sistem metabolisme kita. Yang pengen ketemu nih, gini loh caranya, kata Allah. Mangkana yarju liqa rabbi falyamal amalan sholihan. Tapi caranya begini. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, kata Allah. Caranya wala yusyrik. Hati pikirmu tidak boleh ada apapun, siapapun, hal apapun, target apapun, rasa apapun, sadar apapun, gambaran apapun selain rasa dan sadar totalitas tentang Al-Hayyu Al-Qayyum yang meliputi diri kita. Kok bisa begitu, kata Allah? Berarti orang tadi sudah mampu menemuiku. Ini Quran loh, ini Quran loh. Ketemu Allah. Caranya wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hati pikirmu, jiwamu harus total duduk ke rasa sadar Allah. Anak istri tidak boleh masuk ke zona rasa sadar. Jabatan, harta, ATM nggak boleh masuk ke zona ruhiyah rasa sadar ini. Rumah, mobil, teman, orang tua, pahala, surga, neraka nggak boleh masuk zona ruhiyah rasa sadar tentang Ya Dzal Jalali wal Ikram, Al-Hayyu Al-Qayyum ini. Harus total rasa sadar itu ke Allah. Kok kamu bisa begitu, kata Allah? Itulah sejatinya pertemuanmu dengan aku, kata Allah. Mangkana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan. Tapi hatimu harus bersih, jernih dari apapun kecuali hanya hadirnya rasa sadarmu tentang aku. Kamu dan aku bertemu lewat kesempurnaan, kesucian jiwamu, hati pikirmu, rasa dan kesadaran yang dalam tadi. Nah, ini Al-Quran ngasih teori cara ketemu Allah seperti itu. Dan itu bisa lewat apa saja. Nah, seperti itu Pak Abdullah ya. Nah, saya luruskan biar nggak salah paham. Kita yang diberi sholat oleh Allah. Artinya karena kita ditakdirkan oleh Allah jadi orang Islam iman. Maka kita diberi nikmat spiritual namanya sholat. Yang mentakdirkan Allah. Yang ditakdirkan kita. Maka sholat dan seluruh ibadah mahdoh dan bahkan ghairu mahdoh dijadikan nikmat untuk kita. Yang dibuat kita. Yang dikirim kita. Yang diberi kita, kemanfaatan untuk kita. Yang mengirim, yang membuat Al-Hayyu Al-Qayyum, Al-Khaliq, pemilik nama Allah, pemilik nama 99 Asmaul Husna. Oke, dia yang memberi manfaat lewat ruhiyah spiritual ini. Seperti itu gambarannya. Paham ya Pak Abdullah ya? Baik. Nah, itu dari cerita Pak Abdullah sedang dalam proses mendudukkan hati, pikir menuju yang kelek. Ya itu nggak apa-apa. Prosesnya memang seperti itu prosesnya. Tapi nanti sejalan Pak Abdullah zikirnya semakin istiqomah, ilmunya semakin nambah. Nah, nunggu dari Allah. Allah sendiri yang akan keleknya itu nanti Allah sendiri. Kita nggak bisa. Ya kenapa? Ada satu lagi yang yang belum jelas bagi saya nih Pak Ustaz. Yang mana? Tadi Pak Ustaz itu seolah-olah mengatakan bahwa antara kita langsung dengan Tuhan Pak ya. Tapi di ayat lain ada yang mengatakan bahwa kalau ingin bertemu Tuhan itu ikutilah aku. Maksudnya Muhammad SAW. Bagaimana posisi Muhammad SAW dalam hal ayat itu Pak Ustaz? Ayat berapa dulu? Harus jelas. Ayat apa, surat apa, bunyinya bagaimana? Fattabi'uni, apa istilahnya itu? Oh iya, kalau itu umum, general. Ya, general itu maksudnya, itu general syariat. Kalau pengen selamat, ya ikuti Nabi. Semua ajaran yang diajarkan Nabi, sunnah-sunnah Nabi, intinya
intinya isi Quran dan hadis ikuti. Karena Nabi menerima ilmu dari wahyu dari Allah, rupanya Quran dan hadis, ikuti Nabi. Maksudnya jalankan nilai-nilai syariat, ajaran-ajaran syariat yang di Quran dan hadis yang merupakan implementasi ajaran langsung, wahyu langsung dari Allah. Kalau ayat itu tadi maksudnya begitu, Pak Abdullah. Ya. Oke, Rasul sholat ya kita sholat. Itu loh, Pak. Rasul puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Itu fattabi'uni. Oke, Rasul jujur ya kita berusaha untuk jujur. Sekali-sekali bohong, yaitu perjalanan gitu loh. Ya kan nggak bisa langsung jujur semua. Ya toh? Rasul sabar, bagaimana biar kita niru sabar? Fattabi'uni, ikuti. Kita suruh mengaca pada Nabi. Nah, kalau ayat tadi maksudnya seperti itu, Pak Abdullah. Oke, sedikit berbeda stressingnya, ya. Oke, paham ya? Masih banyak ya, oke. Ya. Terus dilihat dari ceritanya Pak Abdullah, saya sudah diberitahu oleh Allah, ya sejauh mana kualitasnya Pak Abdullah dan seterusnya, nggak apa-apa. Itu proses dari Allah, ya. Jadi yang penting Pak Abdullah terus belajar, zikirnya yang istiqomah, nunggu dari Allah. Ini otoritasnya Allah. Nanti kalau Allah sudah tak akan diberi oleh Allah. Ya, bisa dimengerti? Ya, mohon doanya Pak. Ya, insya Allah. Okay. Ada satu lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan. Kiai, ini yang ingin saya pertanyakan terkait dengan zikir yang alhamdulillah sudah sedikit banyak dilaksanakan. Yang sangat mengena untuk saya pribadi adalah ketika Allah itu sangat mengena, sehingga dengan zikir itu saya merasakan koneksinya lebih gampang, sehingga sehari-hari yang ada di pikiran Allah aja gitu ya, dalam artian kok maksudnya ya begitu seperti itu gitu. Ini maksudnya kalau seperti itu bagaimana Kiai? Apakah tapi di lain sisi semangat untuk bersyariat semakin tinggi, tapi seolah-olah untuk melaksanakannya masih agak berat gitu Kiai. Misalkan kayak Qiyamul Lail, semangatnya tinggi tapi untuk menjalankannya masih berat. Seperti itu. Mohon arahannya Kiai. Ya. Jazakallah atas jawabannya. Ya. Naim kan masih muda, biasa aja begitu ya. biasa, nggak apa-apa. Itu perjalanan standar itu. Ya, perjalanan standar. Tapi sudah bagus lah, sudah diajarin oleh Allah banyak ilmu tentang tauhid, ya toh? Sudah mulai mengamalkan zikir-zikir sebagai bentuk aurat atau hizib atau keistiqomahan. Ya sudah bagus. Kemudian zikir menurut Naim yang lebih enak, enjoy, lebih bisa pengaruh pada diri Naim. Allah, ya udah itu masing-masing orang punya karakter sendiri. Selama itu enjoy, maksimalkan Naim dan teman-teman. Lillah, maksimalkan. Biar hati pikir cepat diberi bersih oleh Allah. Oke, maksimalkan itu. Kemudian nanti kalau sudah mulai istiqomah akan dinaikkan ilmu zikirnya. Oke. Lebih tinggi lagi metode maupun bacaannya berbeda. Amin. Nah, menengah sudah mulai jadi, akan dikasih zikir tingkat tinggi. Nanti teman-teman faham artinya mati sebelum mati itu kalau sudah zikir tingkat tinggi. Ya, jadi orang belum akan faham makna khusyuk sejatinya khusyuk kalau sebelum masuk zikir tingkat tinggi. Nah, kalau sudah zikir tingkat tinggi itu nanti teman-teman akan diberi paham langsung oleh Allah. Nih loh, mati sebelum mati itu gini loh. Langsung dalam bentuk praktek. Jadi kita diberi pengalaman ruhiyah spiritual oleh Allah. Oh ini kata Umar kata Sayyidina Ali, sholat di panah nggak kerasa itu masuknya zona ini tah. Nah ini mohon maaf teman-teman, ustadz, syekh, siapa saja yang belum pengalaman khusyuk itu ya akan belum bisa mendapat makna khusyuk yang sempurna. Tapi ya jangan disalahkan. Karena memang oleh Allah orang itu dibuat level-level, teman-teman.
Ya, kalau khusyuk dalam pengertian fikih ya imam baca, kita baca, faham apa yang dibaca dan ke Allah udah gitu aja. Nah, nanti khusyuk zikir tingkat tinggi nggak begitu. Oke, semua yang ada di alam semesta akan hilang dari dirimu. Yang ada tinggal rasa sadarmu ke Allah. Bahkan dirimu sendiri hilang dari dirimu. Silam. Nah, itu namanya fanaul fana. Itulah puncak khusyuk tertinggi. Nah, nanti itu diberikan di zikir tingkat tinggi. Teman-teman harus memperkuat ilmu syariat zikirnya dulu, pelan-pelan, karena setan terus nguntit terus. Kita ngaji, setan juga ikut ngaji soalnya ya. Masya Allah. Iya, dikira setannya diem aja. Setan ikut ngaji nih ya. Iya, makanya tetap aja walaupun sudah ngaji begini, tahajud tetap dibuat berat. Nggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita ngaji kitab Sahih Bukhari, kitab Sahih Muslim tentang tahajud ya. Biar semakin paham makna tahajud. Nanti ke depan saya nggak akan ngajarin ilmu hati doang. Ya ilmu hati tapi kita ngaji Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, tapi yang berkaitan dengan hati. Biar teman-teman semakin pinter. Nggak katanya doang. Oh, jadi ini tak ayatnya. Oh, ini tak hadis Sahih Bukhari, Muslim dan jadi begitu ya, biar nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Ya, kok sudah ngaji Qur'annya gini, Bukhari, Muslim dan yang lain begini, kok masih malas? Ya, itu urusanmu dengan Tuhanmu ya. Iya, jadi Allah masih belum memberi hidayah begitu, biasa begitu. Ya, tapi secara syariat harus berusaha semaksimal mungkin. Enggak boleh malas, sama syariat harus begitu. Ya, insya Allah, pelan-pelan Naim, pelan-pelan. Ya, nanti ke depan kita kaji bareng-bareng ayat-ayat tentang tahajud, hadis tentang tahajud, biar kita semakin ditambah kesadaran dan rasanya tentang Allah, tentang kepentingan, kebutuhan tahajud. Makanya kan Rasul, teman-teman saya tanya, hukum tahajud bagi Rasul apa? Wajib. Maksudnya gini loh maksudnya. Jadi bukan hanya Rasul, teman-teman. Siapapun orang yang sudah difutuh hatinya, diberi hidayah oleh Allah, taufik inayah, fadl, rahmat, izin. Tahajud yang sudah menjadi kebutuhan bagi dia, karena sudah jadi kebutuhan, berarti kalau dibahasakan fikih, wajib apa enggak? Sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan itu loh. Sesuatu yang di hatimu dan pikiranmu, di jiwamu, di dirimu sudah merasa ini kebutuhanku. Kalau sudah begitu, kalau dibuat pola hukum fikih, namanya wajib apa enggak? Wajib. Nah, kalau dirimu sudah dibuka oleh Allah, tahajud menjadi kebutuhanmu, berarti dirimu oleh Allah sudah dibuat tahajud hukumnya wajib bagi dirimu. Maka orang-orang yang sudah sampai sini, umpama ini contoh, biasanya malam tahajud umpamanya berapa rakaat. Kok karena capek, karena apa enggak tahajud. Dia karena merasa kebutuhan. Maka habis subuh waktu duha dia akan nambalin. Tahu nambalin ya? Iya. Berapa rakaat malam dia laksanakan di waktu duha. Rasul ngajarinya begitu. Oke, Rasul pernah begitu juga. Malam biasa baca sholawat umpama ini ada yang kelas berat ini 3.000 kali atau la ilaha illallahnya 1.000 kali, punya istiqomahan begitu. Karena capek atau karena faktor tertentu dia nggak bisa mengamalkan itu tadi karena hati sudah menjadi kebutuhan. Habis subuh waktu duha, antara duha itu loh, habis subuh dan zuhur dia akan baca aurat itu tadi sebagai bentuk nambalin, nyaur hutang sesuatu yang memang sudah menjadi kebutuhan.
kebutuhan. Agama kita ngajarinnya seperti itu. Agama kita ngajarin seperti itu. Kalau yang masih di ego fikih, sunnah adalah sesuatu yang dilakukan dapat pahala. Kalau nggak dilakukan nggak apa-apa. Sampai mati masih berupa hafalan takrib atau definisi sunnah aja. Itu masih kelasnya anak TK itu mah. Itu masih anak TK. Kalau Naim tadi sudah atas TK dikit lah ya, atas TK dikit. Insya Allah. Atas TK dikit mau SD jatuh lagi. Memang begitu. Ya, mohon bimbingannya Kiai. Walaupun syekh, ulama, ustadz, oke, kalau masih belum ada keistiqomahan, itu namanya ya masih proses. Yang tahu dirimu sendiri, hati pikirmu sendiri. Bisa dimengerti? Kalau sudah oleh Allah selalu dimudahkan, ringan ini, itu Allah menghendaki dirimu derajat yang tinggi, makom yang tinggi, kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Karena dirimu diberi nikmat spiritual yang tinggi oleh Allah. Yang keren Allah, bukan dirimu. Paham? Iya. Baru tahajud 40 hari udah ngerasa keren ya. Ya, oke. Itu kebutuhanmu yang disuplai dari Allah. Ini yang belum pinter tahajud ini ya Allah. Jadi nggak usah dibangga-banggain. Mau tahajud udah 10 tahun nggak ada apa-apanya. Itu nikmatnya Allah pada dirimu. Jangan ngaku-ngaku hebat, nggak ada urusan dengan hebat. Yang repot yang belum hebat-hebat itu loh, yang belum tahajud itu bagaimana biar mendapat sensitivitas dari Allah untuk bertahajud. Lah itu harus bermula dari ilmu dulu. Ayatnya ini loh, hadisnya ini. Nah, kok masih ndablek juga? Ya biar aja nanti lama-kelamaan insya Allah akan semakin bangkit. Tapi saya mengajak bagi yang di ruangan ini, dari detik ini ya sudah nggak ada waktunya lagi. Seumur-umur kita ini males-malesan. Nih umurnya kan sudah tua-tua semua tuh saya lihat. Ya ada beberapa yang muda lah ya. Yang muda dan yang tua sama, mati nggak kenal umur. Oke. Tidur. Kalau misalnya belum tidur gimana Ki? Nah, kalau misalnya belum tidur tahajud itu Rasul bilang dalam hadisnya, ketika kamu khawatir, takut, nggak bisa bangun malam, sholatlah sebelum tidur. Ada kata kalaunya. Masa ahli ibadah sholat malam sebelum tidur? Ahli ibadah cap apa ini? Oke. Iya. Paham? Jadi ahli ibadah sholat tahajud sebelum tidur. Itu kan untuk orang-orang yang hadisnya bagaimana? Harus ngerti dong hadisnya. Ada orang yang ya kelasnya kelas masih agak malas-malas gitulah. Ya kemudian tanya Rasul, gimana ya Rasul gini dah. Potongan-potongan inti gini mah. Udahlah sebelum tidur sholat witir dulu. Kalau khawatir nggak bangun. Kalau orang soleh tinggal ngomong kepada Allah, ya Allah izinkan hambamu untuk engkau bangunkan jam 3. Jam 3 bangun kok. Iya. Nah, paham? Ngerti? Iya. Iya, begitu. Nanti jadi kalau teman-teman ingin bangun jam berapa, jangan dibiasakan pakai alarm. Paham? Iya. Pakai ketajaman hati. Tak begitu mau tidur, wudhu dan seterusnya, ya toh, kayak yang dulu kita sampaikan ya toh, baca doa, kemudian muhasabah. Kemudian sambil saat itu mohon pada Allah, ya Allah engkau yang menidurkan dan membangunkan hamba ya Allah. Perkenankanlah hambamu ya Allah untuk mendapat rahmatmu, fadlmu, izinmu. Bisa sholat malam. Karena itu bangunkan hamba jam sekian. Katanya suruh minta pada Allah. Ya minta pada Allah. Insya Allah bangun jam. Kalau hatimu yakin bangun. Yang hatinya belum sensitif, dablek aja, namanya juga belum sensitif. Tapi kan harus dilatih. Sesuatu yang sensitif kan harus dilatih. Paham? Mengerti? Nah, insya Allah dibangunkan oleh Allah. Insya Allah dibangunkan. Minta jam 3, bangun jam 3. Loh, minta jam 3, bangunnya jam 4.
waktu dibangunkan dirimu males. Ya seperti itu. Jadi harus dilatih seperti itu. Ya, ada doa khusus. Saya diajarin oleh guru saya doa pengen bangun jam sekian, ya bangun beneran. Tapi mohon maaf doa itu nggak saya gunain. Saya langsung menggunakan ke Allah aja. Duh ya Allah, mohon bangunkan hamba-Mu yang lemah ini ya Allah untuk mendapat rahmat-Mu, fadl-Mu, izin-Mu bertahajud. Jadi jangan ya Allah bangunkan saya tahajud, maksudnya gede kepala banget kita. Cara minta aja belum ngerti, belum paham. Ya Allah bangunkan saya tahajud, gedenya kepalanya masih ya Allah perkenankanlah hamba-Mu yang lemah ini ya Allah. Yang hamba tidak bisa bangun tanpa Engkau bangunkan ya Allah. Karena itu berilah fadl, rahmat, izin hamba-Mu ini untuk mendapat rahmat-Mu, nikmat-Mu spiritual bertahajud. Karena itu mohon bangunkan hamba-Mu ini jam sekian loh. Kan enak tak ngomongnya. Ya toh? Andap asor, rendah. Galaknya sama. Ya Allah, tolong bangunkan jam 3. Galak banget itu sama Allah. Ya. Saya mau tahajud. Saya bisa tahajud sendiri aja. Bangunmu itu aja sudah nikmatnya Allah. Apalagi tahajud. Jadi biasakan seperti itu. Ya, biar hatinya nggak dablek. Yang masih dablek, doa ya, alarm ya. Ya. Tapi kalau Allah nggak nolong, walaupun alarm ada 5, tetap dimatiin semua. Emang tidur itu enak. Nah, itu berarti setannya masih gede-gede itu. Artinya pertolongan dari Allah pada dirimu masih belum tinggi. Makommu, kedudukanmu di hadapan Allah rendah. Ya, bisa dimengerti ya? Ya, dah. Ya. Paham ya, Naim ya? Ya. Ada lagi? Masya Allah tanggung ini waktunya. Wah. Ya. Ini bisa saya dikit lagi. Ya, silakan nambah ya. Silakan. Singkat. Nah, ini masalah sholawat saat saya baca sholawat Jibril itu Ya. Nah, tapi itu kan habis baca di ini ijazah yang diijazahkan oleh Kiai. Habis itu saya kepengen tuh nambah gitu istilahnya. Tapi saya waktu itu dalam keadaan capek bener Tapi sambil tidur saya baca itu. Kok di hati saya ngomong, kok nggak sopannya sekali saya ini sholawat sambil tidur. Nah, terus tiba-tiba itu saya itu kayak tidur tapi nggak tidur itu terus saya melihat ada seorang gitu ada orang itu duduk gitu melihat seseorang duduk terus dia senyum sama saya gitu. Habis itu saya terbangun katakanlah dari tidur saya itu. Terus hati saya tuh ngomong, saya ini nggak tidur gitu Nah, gitu ya, maksudnya itu apa yang terjadi Oke. Orang itu tadi yang Faisal lihat, hatinya Faisal, hati yang sucinya ngomong apa? Orang itu tadi siapa? Nggak ngomong, dia cuma senyum sama saya itu orang doang gitu ya? Iya, orang. Nggak ada kabar dari hatimu yang dalam itu siapa? Hanya orang gitu doang? Belum hanya saya melihat aja itu maksudnya saya itu ngira-ngira apa ini. Oke. Enggak. Jangan ngira-ngira, enggak boleh ngira-ngira. Kan saya tanya, hatinya Faisal ngomong apa? Hatinya itu loh. Cuma ngomong gini, saya nih nggak tidur, terus siapa yang saya lihat? Cuma gini saya. Oke, dah, stop. Belum ini. Bukan kasab, bukan mimpi ketemu Rasulullah juga bukan. Iya. Orangnya siapa nggak dikenali oleh hatinya Faisal. Iya. Ya, oke. Orangnya nggak jelas identitasnya. Andai itu Rasul, hatimu akan diberi ngerti oleh Allah. Faisal itu Nabi Muhammad SAW. Begitu bangun kok Nabi. Begitu. Makanya saya tanya, di hatinya Faisal ada apa?
hanya ngelihat orang senyum doang, orangnya nggak tahu identitasnya siapa. Ya berarti itu masih belum ada makna sama sekali. Tapi lumayan ada senyuman. Ya. Iya, senyuman siapa yang senyum nggak tahu lah, yang penting lumayan. Artinya tanda ente walaupun sambil tiduran nggak masalah lah. Ya namanya juga capek, yang penting ente tetap selalu berzikir. Andai itu Nabi, hatimu akan ditancapkan oleh Allah Faisal itu loh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang mimpi ketemu Nabi pasti kaget, pasti dijamin mutu kaget. Begitu bangun, Masya Allah, kok Nabi? Maksudnya hati orang itu ditanam, ditancapkan oleh Allah info yang kuat sehingga menjadi keyakinan dan tidak ada keraguan sedikit pun. Cek, itu nabimu. Bahasanya begitu. Bahasa langsung ngomong dia. Langsung ada bahasa ilham, hakul yakin di dalam hati dan pikiran. Loh, pasti begitu. Karena kita belum pernah lihat gambarnya Nabi kayak apa, ini nggak pernah toh. Tapi begitu ada info dari Allah, tuh dia. Nah, itu benar-benar Nabi. Artinya termasuk ke golong mimpi ketemu Nabi. Kalau itu tadi nggak jelas itu orangnya siapa, hatimu nggak ada bahasa apapun dari Allah, belum, itu bukan mimpi ketemu Nabi, nggak tahu. Tapi lumayan lah. Tapi hati saya itu ngomong nggak tidur gitu, Kak. Ya, tidur nggak tidur, intinya itu isyarah belum punya makna yang jelas. Oke, bisa dimengerti? Ya, ngerti. Oke, karena hatimu kosong toh. Kalau hatimu udah diberi makna oleh Allah, hatimu akan paham itu siapa. Bisa dimengerti. Itu tanda-tanda mimpi ketemu Nabi. Oke, bisa dimengerti. Saya alhamdulillah bifadlillah birahmatillah. Seusia ini saya udah 3 kali oleh Allah mendapat rahmat fadl mimpi ketemu Nabi. Selalu kaget. Ya, berkat sholawat juga. Ya, sholawat. Nah, alhamdulillah sering sholawat. Dulu sering dawamul wudu gitu. Tahu-tahu loh kok. Nah, begitu. Kok kaget. Ya, tapi di hati otomatis cek. Ya itu loh Nabi gitu. Langsung diberi paham. Iya, itu namanya hakul yakin, itu sesuatu yang tidak ada ragu di hatimu dan ditunjukkan oleh Allah. Itu loh. Nah, gitu. Sudah nggak ada sedikit pun keraguan. Seperti itu. Ya, makanya teman-teman, insya Allah dengan banyak bersolawat, mohon pada Allah dengan lillah, dengan ikhlas. Ya tunggu waktu aja lah, tunggu waktu aja. Ya, oke, tunggu waktu dari Allah. Tapi itu tadi bukan mimpi ketemu Nabi, bukan. Ya, tidak seperti itu karakteristik ketemu Nabi. Allah akan ngomong di hatimu, tuh jelas, tegas, gamblang. Paham ya? Ya, itu tadi. Paham, Tapi lumayan lah ada senyuman, walaupun siapa yang memberi senyum nggak jelas ya. Lumayan, yang penting nggak dimarahin aja ya. Oke, ya. Dah, bersyukurlah pada Allah. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz, gini, saya ingin melaksanakan semua anjuran Ustadz gitu ya. Nah, tapi di lain pihak kan ibadah itu bentuknya, lakunya macam-macam. Saya ingin melaksanakan semua anjuran Ustadz itu. Tetapi contohnya seperti tahajud. Saya sejujurnya masih bolong-bolong. Bentar dulu. Ya, anjuran Ustadz tadi tolong diganti ya. Anjuran Allah dan Rasul. Anjuran Allah dan Rasul. Ya, kalau saya kan penyambung lidah aja ya. Ustadz. Ya, gitu ya. Yang disampaikan yang ditinggikan Allahnya, ya nah, Allahnya. Terus? Iya. Ya. Tetapi khusus ingin semua saya lakukan. Benar. Tapi pada saat saya udah ingin begini gitu. Allah seperti mengingatkan saya, kerjakan dulu gitu kan. Istiqomahkan dulu apa yang sudah kamu lakukan.
Jangan semua yang kamu kerjakan akhirnya satu pun nanti tidak ada yang istiqomah, tidak ada yang istilahnya bertautlah hati saya dengan Allah gitu. Lebih bagus kamu kerjakan satu persatu. Apa yang sudah baik, misalnya apa yang kamu amalan, apa yang sudah kamu kerjakan baik, coba kamu pelihara dulu gitu. Jadi kasarnya jangan mau ngerambah ke semua gitu. Nah itu gimana ya Ustaz? Contohnya seperti gini, saya ingin tahajud gitu, tapi ada bisikan dari saya, kamu udah nggak usah tahajudnya panjang-panjang, kamu sholat sunat tobat 2 rakaat, itu aja kamu rutinkan, udah cukup gitu. Nah itu gimana ya Ustaz? Saya tuh selalu merasa ada ilhamnya seperti itu gitu, jangan mau dirambah semua deh gitu. Ya benar ya. Oke. Ya itu tadi suara itu bagus kok Bu Anita. Suara itu bagus. Artinya gini loh. Secara nafsu, kenafsuan, Bu Anita pengennya kan sesuatu yang banyak, yang wah gitu ya. Yang banyak tahajudnya. Sisi yang lain menyarankan seperti orang-orang. Ya, kamu sedikit yang penting ikhlas. Kalau kamu banyak melihat orang berarti kamu belum tulus toh, belum lillah toh, belum ikhlas toh. 2 doang, tapi kamu penuh ketulusan, keikhlasan. Ya nggak masalah. Mulai dari 2 rakaat dulu. Gitu deh. Itu namanya keikhlasan tuh seperti itu. Keikhlasan tuh nggak usah ngelihat orang. Hubungan pribadi, privatmu antara hatimu dengan Allah. Tanpa terikat oleh apapun dan siapapun. Oke, bisa dimengerti? Saya setuju dengan suara hati tadi. Ya, mampunya sholat apa dulu 2 rakaat. Tapi lillah, ikhlas. Hubungan intim, privasisasi antara Bu Anita dengan Allah. Jangan pernah melihat yang lain. Nah, itu sudah benar. Itu dulu bertahan. Nanti satu waktu kalau Allah pengen menaikkan grade-nya Bu Anita, begini saya kasih tahu. Teman-teman saya kasih tahu sebelum masuk yang tinggi-tinggi. Teman-teman, kalau teman-teman nanti sudah dibocorin rasa yang dalam oleh Allah, rasa yang dalam oleh Allah. Nah ini biasanya yang sudah sampai zikir 3 ini, yang sudah sampai zikir 3. Zikiran itu loh, Bu Anita dan teman-teman. Zikiran itu loh, ini zikirnya doang nih, belum tahajudnya. Zikir itu loh, 1 jam saja tidak terasa. Ini kalau zikirnya sudah tingkat tinggi. Kenapa? Karena alam rasa hatinya sudah mendapat limpahan rasa kenikmatan, lazat, hubungan ruhiyah yang dalam antara Khalik dengan hamba. Pengennya bahkan nambah. Nambahnya bukan pengen ini, itu. Bukan. Rasa yang dia dapat. Ngerti maksud saya? Rasa yang diberikan Allah pada alam hati pikirnya. Lah, siapapun berzikir, siapapun beribadah sebelum masuk ke rasanya rasa dan belum masuk ke kesadarannya kesadaran. Ya Allah, memang begitu potongannya, berat. Teman-teman, memang begitu sama, kita juga begitu sama kok. Tapi nanti kalau teman-teman sudah biasa diberi fana oleh Allah, fanaul fana, ya Allah, zikir duduk cep 1 jam itu loh, biasa itu. 1,5 jam, biasa itu. Kebutuhan, kenikmatan. Sudah bukan, nggak ada kalimat pahala lagi dalam hati pikirnya. Apa yang langsung diberikan oleh Allah di alam hati pikirnya itu ini. Aku butuh ini. Dia diberi faham. Ternyata lebih nikmat dari apapun yang pernah saya alami. Nah, itu yang mendorong dia harus istiqomah itu. Itu yang menjadikan ringan dia istiqomah itu. Rasanya rasa. Kesadaran terdalam,
kesucian hati pikir yang sudah mendapat pancaran lazatnya ruhiyah lewat rasa yang dalam, kesadaran yang dalam. Nah, saya punya guru, mohon maaf ya, saya nggak sebutkan namanya, punya guru. Jadi malam itu mulai tahajud itu jam 12. Begitu jam 12 tahajud secukupnya. Setelah itu dia akan zikir tingkat tinggi. Itu tidak ada pergerakan dirinya secara jasad sampai subuh, azan subuh. Setiap hari kerjaannya begitu saja. Coba hitung jam 12. 1, 2, 3, 4. Terasa sangat singkat. Kenapa kok bisa begitu? Rahasianya dia sudah diberi lazat lewat rasa dan kesadaran. Siapapun yang belum masuk sini masih berat. Ya paling kamusnya masih kamus pahala. Paham? Itu nggak apa-apa, emang itu masih ibarat sekolah masih TK, terus SD, SMP lah, masih SMP. Playgroup. Lah, gitu loh. Playgroup ya, Ustaz. Yang ini tadi udah kelas-kelas profesor, ya. Jadi sudah memang berbeda keadaan hati pikirnya. Nah, yang masih sering jatuh bangun, itu kan biasanya masih lihat pahala tah. Sama lihat biar cepat kaya kan gitu tah. Iya bangga. Lah tapi nggak apa-apa, itu proses. Makanya teman-teman yang teman-teman bisa, mohon maaf loh, itu semua masih tingkat dasar, masih proses semua. Makanya ayo terus belajar, tingkatkan ketajaman lillahnya, keikhlasannya, tauhidnya. Nanti terus sejalan waktu akan terus ditambah oleh Allah, ditambah oleh Allah. Itu Bu Anita. Ya apa yang diberikan oleh Allah pada Bu Anita seperti tadi, itu perjalanan spiritualnya Bu Anita. Ya udah dinikmati aja. Suwun ya Allah, Engkau sekarang memberi hamba, mendidik hamba, bentuknya seperti ini. Selalu disyukuri. Kalau saya dulu saat muda biasa itu tidur di tempat angker gitu. Benar-benar tidur. Jam 12 tidur. Ya, kemudian nanti jam 2:30 itu bangun, habis itu sampai subuh nggak tidur lagi karena tahajud. Ya, tidur di tempat angker itu, tahajud di tempat angker itu. Bagi saya pengen nguji, ya keberanian. Katanya nggak ada yang ditakuti kecuali Allah. Jangan hanya hafalan dalil doang. Ayo uji. Saya uji beneran. Mati deh. Ya. Mau ada setan kayak jin, iblis, kuntilanak, ular, mati saya. Serius ini. Dah, saya hanya bawa sajadah doang. Dah, mati ya Allah, saya siap. Karena Engkau yang mengendalikan segala sesuatunya ya Allah. Ya alhamdulillah nggak ada apa-apa. Tapi pernah mau dibacok orang saya. Berapa orang datang bawa celurit ini dikira saya hantu. Ya. Ternyata saya ya pernah ketahuan orang di beberapa orang datang bawa celurit, bawa ini dikira saya hantu. Ya Allah, nggak apa-apa, itu pengalaman ruhiyah. Saya pengen membuktikan kayak apa sebetulnya. Ya lah seperti itu, ya nyaman aja, nggak ada masalah. Tahajud di tempat yang angker, alhamdulillah, yang ada hanya kita dengan Allah, ini nyaman aja. Ya paling mama ada hantu ya paling jadi makmum di belakang, monggo lah, nggak masalah. Ya. Nah, itu pengalaman ruhiyah saya seperti itu. Ya, masing-masing orang kan punya pengalaman sendiri-sendiri. Ya, terus habis itu saya pernah mimpi ketemu Rasul. Ya, garis hidup sendiri-sendiri. Mimpi pengen ketemu Rasul, baca doa ini itu. Berapa hari kok nggak muncul ini Rasul, kata saya. Ya harus ngubah strategi, ngubah jurus ini. Ya saya terus jadi mengamalkan baca sholawat, dawamul wudu. Alhamdulillah baru 7 hari saya amalkan, bifadlillah birahmatillah, saya oleh Allah diperkenankan mimpi ketemu Nabi. Itu karena banyak baca sholawat sama dawamul wudu. 7 hari sudah mimpi ketemu Nabi, alhamdulillah. Ya terus diamalkan terus, alhamdulillah.
Sampai sekarang ini kalau dihitung, seingat saya 3 kali, alhamdulillah, bifadlillah, birahmatillah, ketemu Rasul langsung. Lewat mimpi maksudnya. Ya, itu fadl sholawat tadi yang saya alami seperti itu. Ya, itu Bu Anita ya. Ya, aman. Jangan menyerah, terus maju. Insya Allah, Ustaz. Ya, dah. Ada lagi yang lain? Insya Allah, mudah-mudahan. Ya, mohon amin, doanya, Ustaz. Ya, amin, amin. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi? Syukran, Ustaz. Saya, Ustaz, Assalamualaikum. Ya, enggak, silakan. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan ke Ustaz untuk kebersihan hati ya Ustaz. Iya. Dari kegiatan muamalah, jadi ada hati yang kotor gitu Ustaz. Entah itu amarah, entah itu kedengkian, atau mungkin ada sombong dan ria gitu. Iya. Ustaz, mana yang saya mikirnya, apa hati yang seperti ini bisa menghalangi zikir kita atau sholawat saya gitu, atau justru malah zikir dan sholawat itu yang bisa membersihkan hati. Kadang pengen hati ini bersih, tapi kok susah ya, masih aja ada marah, masih ada dendam, masih ada dengki gitu ya Ustaz. Yang saya sendiri sebetulnya nggak mau ada rasa itu, karena rasanya waktu sholat ataupun waktu zikir itu mengganggu gitu ya. Iya. Oh begini ya. Sudah itu aja. Ya, syukran. Oke, untuk Bu Ratna dan yang lain-lain, ya oke. Memang membersihkan hati dan pikir, jiwa itu tidak sesederhana yang dibaca, didengarkan. Ya, bisa dimengerti? Tidak sesederhana. Namun juga jangan menyerah. Tapi saya akan bilang begini, singkat aja biar uraian saya nggak panjang. Teman-teman, hati kita kotor berupa iri, benci, dendam, sombong, bangga, ria, dan seterusnya. Itu penyebab terbesarnya satu. Apa Ustadz? Diri kita belum paham, belum mengerti dengan baik. Diri kita belum kenal siapa diriku. Siapa Tuhanku. Kebelumfahaman, kebelum mengertian, kebelum kenalan inilah tentang hubungan diri kita dengan Tuhan kita, inilah mengakibatkan alam rasa kita masih kotor. Alam pikiran kita, berarti alam kesadarannya masih kotor. Ini loh. Jadi secara ilmu masih lemah di siapa diri kita, siapa Tuhan kita. Oke, contoh, saya kasih contoh nih Ratna nih. Ada orang, temenkah, tanggakah, ya, usahanya sukses. Kita punya usaha serupa, baik berdekatan atau berjauhan. Seret di hati kita, timbul iri apa tidak? Tolong dijawab. Iya. Umumnya timbul iri apa tidak? Iya. Kenapa muncul iri tadi? Karena hati kita sedang tidak paham bahwa Allah sedang memberi rizki pada hambanya dengan keberhasilannya tadi. Bentuk usahanya sama-sama, toko atau apa umpamanya. Dirimu protes pada sikapnya Allah yang sedang dan telah memberi rizki pada tangga, teman, atau siapalah. Protesnya hati kita, muncullah iri itu. Iri ini muncul karena kebodohan kita.
ketidakfahaman kita, ketidakmengertian kita tentang pergerakan otoritas sikapnya Allah pada hambanya. Maka efeknya kita merespon negatif, bersamaan itu setan ngomporin kita dan kita merespon dari komporan-komporan setan tadi. Sejalan antara setan dengan sikap nafsu kita. Seret. Jadilah iri. Mengerti? Ya. Tapi ini proses juga. Ini proses juga. Kalau Ratna langsung bersih-sih jadi wali nanti. Ya toh? Sekarang wali murid dulu. Ya. Ya, yang lalu nilainya berapa? Yang lalu nilainya 6. Sekarang 6,2. Lumayan toh? Naik 2 dikit ya. Nah, makanya sekarang ditingkatkan kontrol kesadaran dan rasonya. Ya Allah, saya masih jelek ya Allah. Karena memandang diriku dan Engkau ya Allah, maka masih muncul keirian. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti ini? Ya. Ini proses. Ini butuh proses, Ratna dan teman-teman. Kalau ini langsung set. Kebanyakan wali nanti. Paham? Ngerti? Nggak tahu kebanyakan wali ya? Di ruangan ini mau jadi wali semua. Lucu dong. Pasti akan ada yang nilainya 7, 8, 9, ada yang 9 sekian. Pasti tetap akan oleh Allah derajatnya dibuat beda-beda. Langsung belajar setengah tahun itu langsung jadi wali gitu. Gurunya kalah nanti ya. Paham ya? Ya ini bahasa canda seperti itu. Itu proses. Jangan pengen tergesa-gesa juga. Tapi kalau dia analisa seperti itu gambarannya. Oke ya. Nah, sekarang contoh kecil. Ada anak kita sendiri nih. Ya. Mecahin piring atau gelas atau apa. Langsung marah. Marahnya nggak ketulungan. Gelas harganya 5.000. Dia marah, dengan marah hatimu, pikirmu, jiwamu langsung kotor, gelap gulita. Dan sembuhnya nunggu berapa hari ke depan. Belum tentu sholatnya bisa menjernihkan. Waktu sholat masih marah terus ya toh. Jadi sambil Allahu Akbar, ingat anaknya tadi jengkel terus ya. Itu yang sholat setan itu nggak apa-apa. Setan sedang sholat ya. Padahal hanya gara-gara gelas harganya 5.000. Ya, kenapa itu terjadi? Jawabannya hanya satu. Orang tadi belum diberi kesadaran oleh Allah bahwa dia sedang diuji oleh Allah lewat gerak-gerik anaknya yang sedang mecahin gelas. Jadi artinya yang merintahin anak tadi harus mecahin gelas dengan aneka peristiwa yang terjadi pada anak tadi. Gelas itu settingannya siapa itu? Allah. Diri Ratna belum paham tentang Allahnya. Dirimu masih terkecoh, terkamuflase peristiwa yang muncul di alam makhluk. Maka muncullah nafsumu. Setan ngomporin, sepakat, muncul kemarahan. Ya, betul. Semua kemarahan muncul karena kelalaian kita akan af'alullah. Semua kemarahan kita, apapun bentuknya, muncul karena kita sedang tidak sadar bahwa kita sedang diuji oleh Allah. Setan masuk, berkolaborasi dengan orang itu. Yes, kata setan, berhasil gue. Paham apa tidak? Yes. Coba orang yang sudah diberi rasa sadar Allah, begitu gelas pecah, ya Allah, af'almu ya Allah. Nah, hati-hati ya nak, paling begitu. Karena dia sedang dalam kendali rasa sadar tentang Allah. Nggak dimarahin anaknya. Dia ngerti itu memang anak itu harus menjalankan tugas sesuai instruksinya Allah. Diri kita yang katanya tiap hari sholat, tahajud, baca Quran, kok masih sering-sering marahan, ya apa-apaan ini?
ngomong kosong kalau gitu. Ibadahnya belum ada buahnya sama sekali. Iya. Baru diuji begitu marah, dikit marah, dikit marah. Di mana tiap hari kita sholat? Berarti sholatnya formalitas doang kalau gitu tiap hari. Belum ada makna ke hatimu, ke pikiranmu. Ke hati kita, ke pikiran kita. Bisa dimengerti ini maksud saya? Iya. Itulah. Jadi sebetulnya apa? Kuncinya hanya satu. Faham Allah apa tidak? Bisa dimengerti ini. Paham nggak ini? Ada. Mau ada acara, sudah dandan cantik-cantik, ganteng-ganteng, baju terbaik dipakai. Anaknya megang kopi. Kena kesiram baju mamanya. Kira-kira anaknya dipecel kali ya. Anaknya kira-kira ya, semakin nya itu tinggi, tanda kotornya hati kita tinggi. Kok sudah enggak marah ya Allah? Ini af'almu ya Allah. Engkau menguji lewat anak ini ya Allah. Untuk menguji alam rasa sadar hamba tentangmu. Hamba ridho ya Allah. Siap menjalankan tugas ya Allah. Loh, ini kelasnya sudah mulai jadi wali murid ya. Ngerti? Iya, sudah mau berangkat, bajunya yang terbaik dipakai, kesiram kopi yang dibawa anaknya. Dah itu. Langsung itu, tapi dia enggak marah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Af'almu ya Allah. Habis itu kepleset, lebih lagi. Tapi karena dia sudah mendapat hidayah Allah, ya Allah ujianmu yang kedua, ya Allah siap menjalankan tugas. Terus dia enggak marah, sadar, ngerasa, terkoneksi, nyambung tentang ke Al-Hayyu Al-Qayyum. Itu tanda dia sudah mulai kenal Allah. Bukan dalam teori ilmu, tapi dalam laku. Itu yang kita tuju, lakunya itu loh. Ya. Kalau hanya ngaji doang, untuk apa ngaji doang? Ya, bisa dimengerti. Laku. Allah pengen bukti. Bukti itu ya laku itu. Paham ini semuanya? Yes. Yang masih sering-sering marahan dulu. Ya jangan sering-sering lah. Yang sehari sebelum ngaji begini sehari 10 kali ya. Paling tidak jadi 3 kali gitulah. Masa udah ngaji begini ya sehari 10 kali tambah jadi 15 kali. Itu mah namanya tambah. Ya Allah, jadi bahasa tandanya jangan banget. Bisa dimengerti teman-teman? Ya, dah, ini semuanya. Ya, sama entah bapak-bapak ya ibu-ibu, ingat setiap gerak-gerik kita suami selalu diuji dengan sikap istri. Nah, sebaliknya, istri juga diuji dengan sikap suami. Suami istri diuji dengan sikap anak. Itulah ujian Allah, itu muter-muter itu aja. Oke, kadang ada suami yang istrinya ribetnya. Tapi karena suaminya udah ma'rifat, ya Allah, ujianmu ya Allah. Punya istri kok ruwetnya begini ya Allah. Jadi dia sambil tertawa hatinya, udah ngerti itu gaya ngujinya Allah untuk dia seperti itu. Kalau dia sudah bisa senyum bersamaan ujian itu tanda dirimu paham Allah, ngerti Allah. Oke, bisa. Sebaliknya, istri punya suami rawat ya Allah, punya suami kok rawat begini ya Allah. Tidak sedikit begitu. Jadi semua yang rawat itu karena kebodohan kita tentang Tuhan kita. Ketidakfahaman kita tentang Tuhan kita. Ketidakkenalan kita tentang Tuhan kita. Efeknya diri kita akan tersiksa dan tersakiti. Orang di sekitar kita akan kena dampak gelombang negatifnya. Dia juga akan kena tekanan hati, pikir, jiwa. Ya apa tidak? Nah seperti itu. Kalau ada orang nggak benar, yang sekitarnya akan kena.
Itulah efek negatif nafsu. Seperti itu, teman-teman. Ya, maka sehingga nanti kalau teman-teman sudah semakin diberi paham oleh Allah, loh ternyata yang membedakan orang baik atau tidak baik itu hanya dirosot dan kesadaran. Semua berangkat dari itu. Selama hati pikir rosok ke Allahnya tek dan dapat perlindungan Allah, dia insya Allah ditahan untuk tidak marah. Ya. Itu kuncinya di situ ternyata. Kuncinya di situ. Mengerti teman-teman? Loh, masih sedikit tersinggung, dikit-dikit iri, dikit-dikit itu masih setannya masih gede-gede sekali masih. Paham nggak? Setannya masih gede-gede, cepat belajar yang beneran, dikitnya yang istiqomah. Ini serius nih, bener nih. Ya. Jadi kita masih nerakanya masih bener-bener itu. Ya Allah, hidup tersiksa oleh sikap kita sendiri. Gini salah, gitu salah. Terus yang bener kayak apa? Kapan bisa memahami Allah? Begini ini ujianmu ya Allah. Begini ini ujianmu. Sehingga hatimu lega, enak. Semua tampilan, semua pergerakan sudah bisa kamu terima atas nama Allah. Bila tidak, silakan dinikmati neraka di hatimu dan pikiranmu. Paham? Selamat menikmati neraka di hati dan pikiran ya. Kuncinya di hati dan pikiran kita sendiri. Bisa dimengerti ini? Bisa dimengerti? Contoh, istri marah, suami enak nggak? Nggak enak. Istrinya marah, suami loh makan aja nggak enak aslinya. Makanya para ibu-ibu jangan gampang-gampang marah. Tanda dirimu menyiksa dirimu sendiri. Tanda jauh dari Allah. Suami juga demikian. Begitu marah, istri langsung panas dingin itu hati pikirnya. Bahkan kadang ngomong punya suami aja kok begini potongannya begitu kan ya. Iya, oke. Ya marah, jangan sering-sering, sesekali aja. Paham ya? Seperti itu, beranda ya? Oke, dah. Mudah-mudahan bisa diberi paham oleh Allah. Jadi kesimpulannya teman-teman sudah tahu, orang kalau bersih hatinya, insya Allah jarang marah apa tidak? Jarang. Jarang tersinggung apa tidak? Jarang. Minta penghormatan apa tidak? Tidak. Ya, pengen disanjung apa tidak? Tidak. Ya, oke. Pengen diomong baiknya apa tidak? Tidak. Nggak ada urusan dengan itu semua. Urusannya hanya dengan Allah. Maka hatinya selalu stabil, selalu tenang. Paham? Ya, dah. Gitu saja. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sorry, hari ini saya tadi ada acara, jadi kita tidak bisa dikir. Dikir yang akan datang insya Allah. Yang akan datang kita fullkan berzikir. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman. Mudah-mudahan corona segera ini, kalau nanti keadaan membaik, mungkin kita di akhir bulan Februari atau awal Maret ya. Kita yang ada waktu kita akan ketemu di tempat tertentu 2 hari atau 3 hari. Kita akan fullkan ilmu hatinya, zikirnya, menjalankan wajib dan sunnahnya, tahajudnya, dan seterusnya. Sehingga dalam 2-3 hari itu teman-teman banyak mendapat hal yang bermanfaat dari Allah. Sehingga nanti bisa dibiasakan di luar 2-3 hari tadi. Oke, sambil melihat perkembangan keistiqomahan teman-teman. Ada perkembangan apa di hati dan pikirnya? Biar nanti yang sudah siap akan diberi zikiran untuk lebih tinggi lagi yang sudah siap. Jadi orang tuh dari omongan aja kelihatan. Oh ini begini udah kelihatan. Kalau teman-teman udah biasa ini akan diberitahu oleh Allah. Oh ya udah seperti itu. Nah, nanti yang sudah oke akan ditambah zikirnya di tingkat level berikutnya. Seperti itu. Nanti kalau udah ini akan ditambah lagi sampai nanti tingkat tinggi. Yang belum nggak akan ditambah, ya. Yang masih babak belur di level-level dasar ya diistiqomahkan dulu. Ditambah babak belur nanti ya. Ya seperti itu. Jadi gambarannya seperti itu, paham ya? Mudah-mudahan akhir Januari atau awal Maret lah
1 bulan sebelum puasa kita biasa ngadain kegiatan seperti itu dengan kelompok yang lain ya. Alhamdulillah sudah relatif dalam pengakuan masing-masing, alhamdulillah sudah banyak perkembangan dan alhamdulillah itu semua fadlnya Allah, semuanya fadlnya Allah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya teman-teman ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada Pak? Waktunya udah habis ya. Nanti di ini yang akan datang ya. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Selamat istirahat teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh.